A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang dirahmati Allah, kemarin kita belajar tentang realita dunia. Satu, tinggal di mana? Apa? Minta slide-nya. Sempat ya. Satu, tinggal di mana? Tinggal di mana kita? Dunia. Apa isinya dunia? Senda gurau belaka. Ya kan, kemarin juga kita belajar tentang orang-orang yang pelit. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Azab muhina. Azab muhina. Azab yang sangat menghinakan. Jadi sombongnya kita tuh betul-betul tidak ada gunanya sama sekali. Sambungkan dengan ayat yang tadi kita baca dari mulai Al-Isra surat ke-17 ayat 36. Nah, ini nyambung dengan yang kemarin. Azabam muhina. Yuk kita buka Al-Isra. Al-Isra surat berapa? 17 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu wala tattabi. Jangan ikut-ikut, jangan diperturutkan, jangan dibawa-bawa terus. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa yang kau tak punya pengetahuan tentangnya. Ngomong, ikut ngegibah, ikut nimbrung sesuatu yang antum belum tahu. Lebih baik terlihat bodoh daripada pura-pura pintar. Coba diulang. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Saudara-saudara kita yang tunanetra gak kena tanya nih. Aman mereka. Cuma dua yang kena tanya, telinga sama hati. Pak Usu dan lain-lain hanya kena tanya dua, telinga sama hati. Kalau kami ini tiga kena tanya Allah. As-sam'a, telinga. Wal basara, mata. Wal fuada, hati. Kana anhu mas'ul. Maka teman-teman, jawaban ketika kita menjawab saya belum tahu, itu lebih baik daripada antum menjawab sesuatu yang antum tidak tahu tapi antum nebak-nebak gitu. Kayaknya beginilah. Karena anhu mas'ula itu menunjukkan tiga hal yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Satu, telinga, sam'a. Yang kedua, apa yang kedua? Basar. Yang ketiga, fuad. Pakai istilah Quran ya. Satu, as-sam'u. As-sam'u. Apa arti as-sam'u? Nih, talingo. Ismail itu dari kata-kata sami'a yasma'u. Ismail. Jadi Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim,
Itu diambil namanya dari kata-kata sami'a yasma'u, Ismail. As-sam'a. Kenapa as-sam'u yang dulu disebut Ustaz? Karena organ tubuh manusia yang paling pertama kali aktif ketika Allah tiupkan ruh waktu umur 4 bulan, yang aktif pertama kali adalah talingo. Oh, bahasa Minang tuh gampang Ustaz. Asal ujungnya ing tambah ya a. Gunting, buntian. Bunting, buntian. Ya kan? Kupik, kupiang. Bukan, talingo. Tidak bisa semuanya dipukul rata gitu. Maka Allah bilang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ngomong sesuatu yang kau tak tahu. Kalau anak tanya, apa ya? Oh, saya belum tahu. Nanti saya tanya sama guru saya. Itu jauh lebih aman. Apalagi mendebat sesuatu yang antum sendiri belum paham. Wah, masalah-masalah fikih misalnya, itu luas betul, sangat luas. Perbedaan cara sholat dalam 4 mazhab saja sudah banyak sekali dan kita belum tahu semuanya. Nah, kita ngerasa kita yang paling benar lalu mendebat orang lain. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Maka jangan bilang tak ada hadisnya, tak ada dalilnya. Jangan gitu ngomongnya. Mendingan bilangnya gini, oh kalau itu saya belum belajar ilmunya. Apa cara jawabnya gimana? Saya belum belajar ilmunya. Hari ini orang banyak yang pura-pura bodoh atau banyak yang sok pintar? Ayo jawab jujur. Hari ini gimana? Banyak yang sok pintar. Apa isi dia omongannya? Nol Ustaz. Tak ada. Rampot ya. Tudung saja jatuh rumput. Hari-hari ngomong rampot. Tak ada isi mulutnya. Tak ada isi omongannya. Ditambah lagi orang-orang baik, orang-orang benar pada diam semua, tidak ngapa-ngapa. Sibo ya di pojok-pojok masjid, subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Ente masuk surga, tapi samping kiri kanan tidak tahu ilmunya, tidak ngerti dakwah, tidak ngerti Islam, kena bantai ente boy. Kata Allah dalam sebuah hadis kan, nanti tolong masukkan hadisnya itu ya Sadia, yang tentang orang pintar, orang soleh tapi personal. Hadis qudsi kalau tidak salah itu. Jadi dia baik hanya untuk dirinya seorang. Tetangga-tetangga, samping-samping nuntut nanti di padang mahsyar. Ya Allah, orang ini memang soleh, orang ini memang rajin, tapi dia rajin untuk dirinya seorang ya. Tidak pernah ngajak-ngajak, tidak pernah ngerangkul-ngerangkul. Nah kata Allah, timpakan azab untuk yang ini dulu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ngomong kalau memang tidak tahu ilmunya. Bilang ya, saya belum belajar, saya belum tahu. Pengen saya bergerak, pengen saya berbuat. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Banyak sekali hari ini teman-teman orang-orang yang berbicara sesuatu yang dia sebenarnya tidak tahu. Malah guru saya pernah bilang gini, salah satu tanda dan ciri orang itu cerdas atau pintar adalah ketika dia berani mengalahkan egonya dengan mengatakan saya belum tahu apa-apa. Nah itu orang pintar kata guru saya ini masih belajar. Kenapa? Ketika orang itu merasa dirinya bodoh, dia dipintarkan sama Allah. Dia merasa nol, merasa tidak punya apa-apa, belum tahu banyak. Tapi kalau dia merasa pintar, saat itu juga dia dibodohkan sama Allah. Jadi ketika ada sesuatu misalnya berbeda pendapat, mendingan antum bilang, oh kalau ini saya belum belajar, kalau ini saya belum tahu. Sebentar ya, saya coba tanya sama guru saya. Itu jauh lebih aman. Kenapa? Inna sam'a, telinga, wal basara, wal fuada
kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Orang yang pintar-pintar tadi itu, sok pintar tadi, biasanya sombong karena menganggap dirinya pintar. Botaknya depan dan belakang, dia pikir dia pintar. Kirim ke Telegram. Telegram saya, kita bukakan. Ada kan tadi antum kirim ke, nah, Ustaz Adi. Dalam sebuah hadis qudsi dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mengazab suatu kaum. Malaikat berkata, "Ya Allah, di negeri itu ada seorang hamba yang selalu beribadah dan orang soleh, rajulun abidun soleh." Tapi kata Allah, mulailah azabnya dari dia. Masya Allah. Mulai azabnya dari mana? Siapa dia itu? Rajulun abidun salihun. Rajul abid salih. Kata Allah, mulailah dari dia. Itu di situ negeri, pasti di situ Korea hadisnya. Lihat teks aslinya. Mengapa azab justru dimulai dari orang yang soleh itu? Allah menjelaskan karena orang tersebut tidak pernah memerah wajahnya, tidak pernah marah karena Allah, melihat kemungkaran dan kezaliman. Dia hanya berzikir saja, sibuk untuk diri sendiri. Itulah kesolehan pribadi. Paling tidak minimal kita tuh ada kepedulian. Oh, ini saudaraku tunanetra, gimana caranya supaya bisa belajar agama juga? Bergeraklah kita. Ini saudara-saudaraku yang mohon maaf tuli, tidak bisa dengar, gimana bisa kenal Allah juga? Gimana teman-temanku yang baru-baru hijrah yang bertato tulisannya jagal? Apa jagal, Ustaz? Jagal atau bersihan? Boleh mereka bertobat? Boleh. Ustaz, kami ini banyak dosa. Apa dosanya dulu? Begini-begini. Oke. Mau tebus dosa? Mau, Ustaz? Oke, yuk, mikul beras. Mikul beras, Ustaz? Mikul beras. Buang ego, buang gengsi. Ustaz, saya ini dulu sholatnya 3 waktu, Ustaz. Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Oh, masih penting. Ada kawan yang lebih senior lagi. Nah, ketemu ya sama beliau tuh, yang sekarang di situ lagi. Banyak kawan. Beliau nakal, Ustaz. Oh enggak, beliau enggak nakal, cuma agak lucu ya dulu. Untung masih hidup. Apa? Untung masih hidup. Udah sempat datang dah. Ustaz, kan ada dalam hadis dikatakan kalau orang pelihara anjing, pelihara ini, malaikat tak masuk. Iya, yang tak masuk malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Ini namanya terlalu pintar. Dikira malaikat maut tak masuk kali. Masuk malaikat maut. Saya dulu salah, Ustaz, pernah minum minuman keras, jus batu, jus apa. Nah, sini balik ke masjid Baitullah, maka nulir rujuk, tempat untuk kembali kepada Allah. Sujud, sini bang, kumpul. Allah terima taubat saya, Ustaz, terima. Yang penting ada niat dari lubuk hati yang terdalam. Pengen betul-betul hijrah, pengen betul-betul taubat, pengen betul-betul memperbaiki diri, pengen meluruskan niat, pengen bersihkan hati. Insya Allah Allah bersihkan sebersih-bersihnya. Nyusun sendal, Ustaz. Oke. Ngurus bebek, Ustaz. Oke. Ngurus burung merpati, kata Cak Anton. Mantap. Kan nanti kalau ditanya apa tagline-nya Cak Anton, merpati aja diurus, apalagi cuma kamu. Ya, saingan berat. Sianlah jomblo-jomblo Cak Anton, janganlah keluarkan ilmu-ilmu rayuan maut itu loh. Ngeri-ngeri sedap. Jomblo kasihan, belum jelas nasib mereka itu.
Kalau nampak hilang. Merpati tak ada. Bolehlah aku pol sama cantik. Memang merpati lah. Jinak-jinak merpati. Apa pelajaran dari hadis qudsi ini teman-teman? Kenapa kok yang diazab itu justru malah dimulai dari orang yang soleh? Karena dia egois, tidak mau ngajak. Maka pentingnya pusat dakwah, pentingnya masjid yang merangkul semua, romantis, ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak-anak, ramah tetangga sekitar. Mungkin dia belum mau ke masjid karena mungkin tidak punya sarung. Ingat gak dulu cerita saya yang tentang salah satu daerah, saya tidak sebut nama daerahnya. Itu mohon maaf, sorry. Kakinya tuh teman-teman, ibu ini kakinya mohon maaf sampai bolong dimakan tikus. Saking miskinnya dan kena kencing manis. Ustaz, kencing manis kan penyakit orang kaya? Enggak, antum kira diabetes tuh hanya untuk orang-orang kaya? Enggak, orang-orang susah pun kena. Dari mana? Minuman saset. Yang murah-murah tuh, jangan jual ya. Minuman-minuman saset-saset yang murah-murah tuh, itu pemanisnya luar biasa jahat sekali. Sudahlah pemanis buatan, aspartam itu kan, lalu pakai juga yang namanya pengawet. Pergi ke kebun minum itu, Nah ibu ini mohon maaf kakinya bolong, kena makan tikus. Jalan kurang lebih 2 km untuk dapat sembako di sebuah masjid karena ada program pembinaan. Begitu ditanya, Bu kenapa mohon maaf tidak pakai jilbab? Dia bilang saya tak ada duit. Jilbab tuh harganya 70.000, itu bisa untuk makan saya seminggu, kata dia. Nah kalau orang-orang yang kayak gini nuntut nanti di akhirat gimana? Bikinlah kita program mustahik produktif. Mana yang ngawal-ngawal program mustahik produktif? Ustaz Zakwan enti mana? Ya kan? Tanya nanti sama orang-orang itu. Apa perasaan mereka? Awal-awal mungkin mereka, enak ya dapat sembako. Lama-lama ada yang bilang gini, Ustaz, sembakonya kasih yang lain ya, insya Allah kami udah cukup. Luar biasa. Kami ini datang ke Munzalan nih, bisa belajar baca Quran ya, udah suka luar biasa. Jadi teman-teman, ketaatan spiritual yang sifatnya personal, kesolehan personal, itu tidak menjamin kita selamat. Saya ulang sekali lagi. Apa? Kesolehan personal tidak menjamin kita selamat. Kojo antum situ. Bangun malam tahajud. Oke, bagus, tidak salah. Tapi jangan sampai antum meninggalkan tugas yang selanjutnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Ajak kepada yang baik-baik. Ayo, Bang, tidak boleh gini Bang. Saya tadi malam di Bricket Village, saya sampaikan wa annal masajid lillah, masjid itu punya Allah. Saya bilang bukan punya pengurusnya. Dia gak ketua, dia gak bendahara, dia gak kepala pembangunan. Mau menghidupi masjid atau mau cari kehidupan di masjid. Di tempat saya ada yang kayak gitu, Ustaz, dikasih tahu gak mempan-mempan. Ya udahlah, anta kamu, anti kamu perempuan, kasih tahu tak mempan-mempan. Kesolehan personal tidak jamin kita selamat. Nah ini hadisnya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ila malakin minal malaikati an aqlib madinata kadza wa kadza ala ahliha. Qala inna fihi abdaka fulanan lam ya'sika tarfata'ain. Masya Allah. Qala aqlibha alaihi wa alaihim fa inna wajhahu lam yatama'ar li sa'atan qat. Mari. Qalaba tu aklib, jungkir balik kan. Nah ini pentingnya, mudah-mudahan teman-teman ya ada niat, ada azam. Adik-adik sayang semuanya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa
Arab. Hei insan ma'had yang udah lulus dari pondok, pertajam skillmu, tajamkan asah pedang lagi, belajar bahasa Arab. Coba lihat. Auhallahu ila malakin minal malaika. Allah memberikan instruksi kepada salah satu dari malaikat, dari sekian banyak malaikat, an aqlib madinata kadza wa kadza ala ahliha. Madinah kota. Di sini diterjemahkan negeri untuk nengok narasi aslinya. Kalau negeri itu baldatun. Rasulullah bilang Madinah. Madinah itu kota, berarti kota Pontianak, kota Sambas, kota Sintang, kota apa tuh semuanya sebutkan? Kota Singkawang, kota Bengkayang, Skadau, dan lain-lain. Lalu malaikat berkata, qala inna fihi abdaka fulanan lam ya'sika tarfata ain. Masya Allah. Ya Allah, jangan azab kota ini ya Allah. Di dalam kota itu ya Allah ada seseorang lam ya'sika tarfata ain. Tidak pernah bikin maksiat ya Allah walaupun sedetik. Sekedip mata pun tidak ya Allah. Bayangkan betapa solehnya orang ini. Lam ya'sika tarfata ain. Ya mungkin kayak Bang Jerry gitu lah kali. Kan mungkin. Bisa jadi lebih kan gitu. Tarfata'in. Tarfata'in itu beketip pun bikin amal soleh dia. Mungkin sekali kedip tuh subhanallahnya 100.000 kali gitu. Gimana tuh? Saking solehnya. Qala inna fihi abdaka fulanan lam ya'sika tarfata ain. Qala aqlibha alaihi wa alaihim. Masya Allah. Kata Allah, malaikat, balikkan azab itu, kebalikkan hidupnya. Dia dulu, mulai dari dia. Dan dialah yang nanggung dosa satu kota itu. Na'udzubillah. Teman-teman, gitu lagi gitu. Kewajiban kita apa? Nyampaikan. Kewajiban kita apa? Mengingatkan. Kewajiban kita apa? Ngasih tahu. Kewajiban kita ngasih. Yang dikasih tahu tak mau dengar, itu urusannya sudah lepas. Oke? SMK ini teman-teman, kenapa pakai Facebook, pakai YouTube, pakai Instagram, pakai apa? Saya mau kasih tahu sama kawan-kawan yang mau dengar oke, nggak mau dengar nggak apa-apa. Very good, very fine. Nggak mau ikut, very fine. Ada 800-an orang yang nonton, ada 500-an orang yang nonton. Nggak tahu nanti yang di Facebook berapa, belum yang nonton ulang. Alhamdulillah. Setelah dia nanti hadisnya tolong dibikinkan satu poster gitu ya, biar bisa di-share nanti di IG. Kata Allah, mulailah azabnya dari dia. Kenapa ya Allah begitu ya Allah? Karena kata Allah, orang itu tidak pernah memerah wajahnya, tidak pernah dia marah, karena Allah melihat kemungkaran dan kezaliman dia, hanya berzikir saja. Teman-teman yang baik, definisi tidak pernah marah, kalau dalam bahasa teman-teman kita di jamaah itu risau, gelisah. Dia yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang yang egois, masa bodoh. Kaki kita lama aku yang penting ke masjid, aku yang penting sholat. Tak bisa gitu Ferguson. Kenapa di Munzalan dibikin banyak-banyak? Ada santri bandara. Oh, orang bandara berhak masuk surga. Ada santri adiaksa. Yuk teman-teman jaksa. Ada yang jahat, ada. Di mana-mana kan penjahat ada. Oknum, bukan institusinya. Oh, kemarin Ustaz mengumpulkan pemadam kebakaran. Kenapa? Mereka juga berhak dapat agama. Mereka berhak dapat bimbingan.
Ingat yang kemarin saya bilang, salah satu penyebab muslim ini hancur, muslim ini rusak, atau Islam tidak bergerak, karena orang punya kalimat, ini bukan urusan saya. Yang ngomong gitu setan. Coba antum cari, ada yang suka ngomong gitu tuh? Ini bukan urusan saya. Setan ngomong gitu tuh. Anak yatim di Bogor, saya di Pontianak. Serah mereka lah, nggak bisa gitu bos. Panggil orang Bogor, mana orang Bogor? Ada anak yatim nggak bisa makan di sana, bergerak antum di Bogor sana. Siap Ustaz. Macam-macam santri yang gabung di Munzalan. Santri istimewa, santri penerima amanah, santri berkebutuhan khusus, santri yang lucu dan menggemaskan. Ya kan? Dia yang salah, dia yang marah. Kita diomel-omelnya. Gampang waktu nak minjem duit tuh. Jam tangan bolak-balik. Gila nendang nak pinjam kan? Hilang. Luar biasa. Abang kakak yang dirahmati Allah, setiap orang berhak masuk surga. Coba dulu. Ayo rangkul, ayo aja. Nanti di di Singkawang kita akan punya pondok sunyi. Apa pondok sunyi Ustaz? Masjid Kapal Munzalan cabang Singkawang. Salah satu program unggulan di Masjid Kapal Munzalan Singkawang adalah pondok sunyi, khusus untuk teman-teman tuli. Kita buatkan pondok sunyi. Terus kalau teman-teman tunanetra, insya Allah nanti di Sambas, ya kan? Di Sambas. Tunggu tanggal mainnya. Tanahnya sudah siap. Sabar-sabar. Benda gini mau tenang. Tak boleh koko. Sabar-sabar. Sedang kita siapkan. Saya tidak mungkin membatalkan apa yang sudah saya ucapkan. Satu-satu kita benahi, satu-satu kita bereskan. SDM-nya, fundraising-nya gimana, sumber daya manusianya gimana, orang yang ngurus gimana. Tenang, insya Allah jadi. Singkawang ada, Sambas ada. Satu komplek nanti teman-teman, masjid di tengah-tengah. Memang didesain ramah tunanetra, jadi ada pegangan tangannya nanti di masjid itu. Lalu di sekeliling masjid itu nanti ada rumah-rumah teman-teman tunanetra, beraktivitaslah di situ dan berdakwah di situ, juga bermuamalah di situ. Satu komplek isinya teman-teman tunanetra semua kumpul di situ. Tapi kamar masing-masing, tidur masing-masing, kecuali yang sama istri. Yang jomblo jadi muazin di masjid. Jomblo-jomblo tak nikah-nikah kirim ke Sambas. Banyak kalau kirim nanti. Jadi semua dipikirkan, yes. Kenapa gitu Ustaz? Semua orang berhak untuk dapat surganya Allah. Semua orang berhak untuk dapat pertolongan Allah. Semua orang berhak untuk kenal sama Allah. Kalau masjid ketutup, kalau masjid kegembok, kalau masjid eksklusif, maka nanti takutnya Madinah atau kota yang kita pegang, kota yang kita lakukan, itu nanti na'udzubillah min dzalik jadi tempat Allah mengazab pertama. Na'udzubillah min dzalik. Aklibha alaihi wa alaihim, ngeri kali
Kalau kata orang Medan tuh apa? Ngeri kali. Justru azab dimulai dari Wah, Masya Allah Ustaz, saya mengelola TPA ABK Ibni Tafdili untuk anak tunagrahita dan sindrom tunanetra dan autis. Masya Allah. Di mana ini? Kalianda. Tolong BMI Lampung, Mas Refki, wakil pengasuh Lampung, tolong cari itu Tony Hadiwijaya Izaura Kalianda. Kalianda setahu saya Lampung. Ya, tolong dicek. Nanti cari gerakan infak beras Lampung ya. Gerakan infak beras Lampung bisa kolaborasi nanti Kak. TPA ABK Ibni Tafdili. Orang baik harus kumpul sama orang baik. Nah, ini wakil pengasuh sudah jawab. Siap Ustaz. Oke. Jazakumullah ahsanal jazaa. Namanya Mas Refki ABK. Nih, saya mengajar di SLB Negeri Sidomulyo, Lampung Selatan. SLB Negeri Lampung Sidomulyo. Mas Tony kan ini namanya. Mas Tony atau Pak Tony, tolong cari gerakan infak beras Lampung ya. Nanti ketemu sama wakil pengasuh Sumatera 2 Mas Refki atau Paskas Lampung, biar bisa kolaborasi. Kenapa harus kolaborasi Ustaz? Nanti kita saling bersaksi di hadapan Allah. Begitu Allah mau turunkan azab, ya kan? Mau turunkan azab, oh tidak bisa kata malaikat. Ya Allah, mereka saling mengingatkan ya Allah, mereka saling merangkul ya Allah, saling mengajak ya Allah, saling kolaborasi. Itulah pentingnya kita kolaborasi. Allahu Akbar. Jadi orang egois itu teman-teman, sudahlah tak dapat apa-apa, capek sendiri, penyebab turunnya azab. Dan sorry to say, azabnya turun ke ente dulu, yang soleh sendirian itu. Ngeri kan? Ini bukan urusan saya. Perut aku udah kenyang dah. Anak yatim, salah sendirilah pimpinan pondoknya. Bikin-bikin pondok pesantren, dah tahu tak kaya, tak punya duit, bikin-bikin pesantren. Macam ya. Ini mulut minta cabai kata malaikat. Mulut minta cabai. Tidak bisa kita berpikir Allah terserahlah orang mau apa. Aku nanti ya kalau jadi presiden, kalau jadi bupati baru nak bermanfaat. Sini. Cabai mulutnya. Sebenarnya cabai. Naiknya tinggi benar. Nanti Ustaz kalau saya sudah jadi anggota apa tuh? Anggota apa namanya? Sampai lupa dah saya anggota apa namanya itu. Yang kursi-kursi itu loh. Tuh. Anggota kursi kali ya. Atau bacakan ayat kursi. Duduknya di situ tidur. Begitu duduk tidur. Di rumah tak bisa tidur kayaknya. Saking banyaknya kerjanya tuh. Tak apa-apa diurus itu, tak tahu gak saya. Anggota kursi lah pokoknya. Dari nyaman benar di situ. Leon. Nanti Ustaz kalau saya sudah ini saya akan bikin perubahan sini. Bergerak. Apa yang antum bisa lakukan depan mata. Bisa pikul beras. Bisa nyusun sendal. Selamat kita dari sini. Ini bukan urusan saya. Ini bukan urusan saya. Itu kalimat setan. Katanya mereka wakil rakyat Ustaz. Ya, semua yang hak-hak rakyat dia yang mewakili semuanya ya. Kan rasa memilikinya itu tinggi gitu. Jadi apapun milik dia semua. Karena harus balik modal kan. Ya Allah, tersebut pula. Ngomong apa Ustaz nih?
Tidak lama habis itu langsung sinyal gangguan. Mereka ngapain Ustaz? Memiliki uang rakyat. Iya gitu aja. Kalau udah jadi itu memang suka lupa. Jalan-jalan diwakili, makan-makan diwakili, kan gitu kan? Baju seragam yang branded diwakili. Keceplosan, ceplos salah sebut banget itu. Sakit perut tak dengar kajian kayak gini. Kalau yang biasa ya tak ada lah. Suka ya dia, tawa ya dia. Oh Ustaz lagi ini. Hati-hati Ustaz, nanti mic-nya dimatikan. Mati. Bukan lagi. Bawa mic seorang namanya. Bawa mic seorang. Coba dengar, tengok. Ini bisa matikan. Aku pegang seorang. Tiba-tiba bakso satu habis ini. Bakso satu. Bakso satu. Bungkus banyak tak usah pakai saus. Saya sudah sampaikan. Nanti kalau di padang mahsyar ada yang nanya, saya bilang ya Allah, saya sudah sampaikan. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, menyeramkan dan mengerikan sekali cerita tentang orang soleh yang tadi diazab Allah pertama kali. Di mana dia kirim di Telegram. Orang soleh yang celaka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ila malakin minal malaikah an aqlid madinata kadza wa kadza ala ahliha. Qala inna fihi abdaka fulan lam ya'sika tarfata ain. Qala aqlidha alaihi wa alaihim fa inna wajhahu lam yata'ma'ar li sa'atan qat. Dia tuh tidak pernah risau, tidak pernah gelisah. Oke, perut ente sudah kenyang, perut orang macam mana? Oke, masjid ente sudah makmur, macam mana masjid yang lain? Sibuk ganti aksesoris. Ini nanti malam saya ngisi di masjid. Badan saya masih di sini. Waktunya masih pagi jam 6. Otak saya udah mikir nanti malam kan. Siap-siaplah peserta nanti malamnya. Masjid Enterprise. Siapkan sabuk pengaman. Yang belum ikut saran saya ikut Masjid Enterprise. Teman-teman semua, kenapa kita harus merangkul orang lain supaya kita tidak kena ayat hadis ini? Kenapa kita harus ngajak-ngajak? Ayo bang, begini bang. Ayo kak, begini kak. Motor, komunitas motor. Ayo, komunitas mobil. Ayo. Kemarin pemadam kebakaran. Ada lagi ternyata komunitas, lupa saya nama komunitasnya. Tugasnya itu mengawal ambulan. Apa namanya tuh? Jadi begitu ada ambulan, nah mereka langsung masuk, langsung kawal, bukakan jalan. Saya bilang keren. Antum dibayar? Gak ada Ustaz. Kami ini lillahi ta'ala berbuat.
Kalau diajak berbuat kebaikan, yuk besok kita bergerak begini. Oh, semuanya senyap, sepi. Besok ada undangan makan, di mana? Sherlock. Harga dirinya seharga makanan. Dan mohon maaf ya, kiai saya bilang, orang kalau di otaknya makan, otaknya dunia, otaknya kepentingan, harga dirinya sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Setitik-titik. Segitulah harga dirinya. Banyak ustaz yang kayak gitu, banyak. Tapi jangan antum posting di grup kayak gitu. Kata Ustaz Lukman barusan yang ini. Jangan. Kena kick dari grup antum. Siapa tahu dia diam-diam transfer. Kenapa saya bilang di internal kita harus dirangkul, nengok orang tuh sebagai saudara bukan musuh. Oh, kawan aku ini belum paham, sini macam-macam hari ini program dakwah yang bisa dikerjakan. Ada komunitas cuci mukena, asal yang mukena kotor cuci, tapi saran saya lapor sama takmirnya. Masuk langsung bungkus plastik, ngapa kakak ini nih? Ngomong. Tengok karpet masjid, sedot. Kita yang anak-anak muda tuh sedot, cek, buka di balik-balik karpet nih. Jangan buang sampah, sedang gak kadang jamaah kan buang permen apa di balik karpet nih. Sedot, bongkar, udah ada vacuum cleaner, dan disuruh pakai penyapu. Antum gak disuruh bayar listriknya. Begitu kerja sambil nyedot debu, sambil berdoa, ya Allah semoga ketika karpet ini bersih-bersih juga dosa saya ya Allah. Beda kualitas. Aku ya terus, yang lain kan aduh, dia nyantai-nyantai ya. Sampah, ketemu sampah, buang di rasau sana doanya. Dan pakai lagi. Makan laju paling depan, oh ada durian, pura-pura naik ke atas lantai 2. Tahu dia ada sinyal makanan enak juga, senyap. Tak ada yang buat lapor-lapor izin kiai itu, tak ada. Senyap semua saya tengok tuh. Toto dalam gesek lalu di atas. Ada tamu suka, wih tamu datang, sibuk di depan LPBM tuh bolak-balik. Kok di mana ada giliran kerja hilang dan pakai. Tapi saya juga nggak bisa marahkan antum. Ya begitu emang kualitasnya. Kalau pintar jadi presiden deh. Jadi presiden itu pintar ke? Nggak tahu kan? Mas Tony Hadiwijaya namanya Mas Kaki. Beliau di YouTube ya, bukan di IG, di YouTube. Peserta Masjid Bilangan angkatan ketiga juga. Ya, teman-teman semua, tinggal 50 detik waktu saya mau sampaikan lagi kepada antum semuanya. Kesolehan personal tidak menjadi jaminan kita selamat. Personal yang taat belum tentu selamat. Kenapa gitu Ustaz? Tadi dia egois. Dia tidak mau mikirkan orang lain. Jadi banyak PR umat ini Ustaz. Banyak. Air bersih, WC, sanitasi, makan, dapur, bangunan yang tidak standar. Ayo bergerak semua sesuai keahlian. Yang orang sipil bergerak.
yang orang teknis bergerak, yang orang pandai ngedesain-desain, yang pandai ngurut-ngurut, yang pandai terapi-terapi. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Insya Allah kita selamat dari siksa Allah. Yuk boy, ikut yuk. Yuk bang, ikut bang. Mungkin sekali dua kali dia bilang, terlalu aku belum sempat. Sabar. Kami dulu di Munzalan jemput jamaah pakai mobil, dijemput satu-satu. Ayo bergerak. Jangan diikut yang berkepak-kepak tuh. Bergerak. Personal yang taat belum tentu selamat. Teman-teman, yang sudah taat secara personal dia belum tentu selamat, apalagi yang bermaksiat, betul ah. Paham dah? Udah soleh seorang-seorang pun belum tentu selamat, apalagi Ustadz, saya pandai terapi wicara Ustadz. Jadi mengajarkan anak-anak tuli, ringan, mengaji. Mantap. Saya pandai bikin resep Ustaz. Oke. Masa gabung sama Mas Wawan SL Corp di Pondok Kuliner di Masjid Sabilillah. Bagaimana buka usaha, bagaimana ini, nanti belajar, ada ilmunya. Dan di YouTube ada yang spam tuh. Teman-teman semua yang baik yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Nanti akan disambung oleh Ustadz Adi Anugrah dalam rangka mengingatkan lagi abang kakak untuk acara kita, yaitu Konser Indonesia Beramal tanggal 24-27 Rotunya. Nanti acara puncaknya tanggal 29 Agustus insyaallah. Jazakumullah ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Berkah selalu saya serahkan kepada Ustaz Adia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz untuk pemaparannya, untuk lalunya di pagi hari. Alhamdulillah kita sekarang jadi lebih bisa mengerti bahwasanya tidak cukup menjadi orang soleh secara person, tapi harus juga bisa menjadi orang soleh yang membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk orang banyak. Ini mungkin DNA yang beliau ajarkan terus sebagai DNA utama kita sebagai orang masjid, yaitu DNA kepedulian. Orang masjid adalah orang yang peduli, jangan sampai jadi orang yang cuek, apalagi merasa paling suci. Terima kasih, jazakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga guru kita, menjaga kesehatannya, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan, dan semoga Ustaz Umar istiqomah dan dapatkan dua hadiah berupa husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah, kita mengingatkan untuk acara besok tanggal 24, insya Allah akan diadakan Road to Konser Indonesia Beramal. Jadi kalau teman-teman sekarang di sini mendengar istilah konser identik dengan maksiat, identik dengan melalaikan, insya Allah kita akan menghadirkan gaya baru dari berkonser, di mana acara tersebut akan mengingatkan kita, mengingatkan kembali untuk semakin taat, bahkan mengingatkan untuk menjadi anak yang soleh. Dan insya Allah besok tanggal 24 akan ada road to konsernya. Kemarin di tanggal 21 sudah ada road to bersama 5 teman-teman artis santri dan dakwah. Dan insya Allah besok spesial banget karena akan bersama seorang motivator, seorang bisnismen, bahkan beliau adalah kreator para bisnis. Beliau adalah Ustadz Ipo Santosa. Dan insya Allah untuk kajian besok atau untuk seminar besok tidak akan diadakan YouTube, hanya akan diadakan di Zoom, dan insya Allah terbatas hanya 1000 orang.
Oleh karena itu teman-teman yang sekarang ingin ikut serta untuk acara besok, mengetahui strong why menjadi seorang anak yang soleh, silakan klik link di bawah di deskripsi untuk bisa mendaftarkan, nanti masukkan ke grup dan akan diberikan akses untuk bisa mengakses Zoom meeting. Mungkin itu yang bisa kami ingatkan, dan jangan lupa mumpung masih pagi jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk bersedekah di pagi hari agar mendapatkan doa spesial dari para malaikat. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan bermanfaat di masyarakat, bermanfaat untuk kita sendiri. Dan kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.